Kita masuk terlebih dahulu pada konsep bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Atau pengertian lain adalah suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini terdapat kata terorganisir. Maksudnya adalah baik perusahaan yang berskala besar ataupun kecil pastinya mempunyai suatu perencanaan dalam perorganisasian. Selanjutnya kita dapat ketahui bisnis ada karena adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Kebutuhan adalah keadaan yang harus dipenuhi baik secara fisik, sosial maupun individual. Contohnya kita perlu berinteraksi dengan orang lain atau individual untuk keperluan belajar kita, untuk keperluan berekspresi. Dan keinginan adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Contohnya dalam keinginan dalam membeli mobil dengan spesifikasi khusus, itu adalah suatu keinginan. Selanjutnya adalah fungsi bisnis. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jelas tadi dijelaskan bahwa bisnis itu ada muncul dari kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bisnis juga pastinya mempunyai pasaran tertentu atau sasaran tertentu dalam menargetkan bisnisnya. Yang kedua yaitu pastinya untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir yaitu corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi perusahaan kecil ataupun unit kecil itu pun juga bisa. Contohnya dalam berjualan bakso itu tuh misalnya nggak pakai boraks. Kalau perusahaan besar biasanya untuk melakukan CSR ini dari sisa-sisa laba yang digunakan untuk memberikan donasi untuk korban bencana alam ataupun pembangunan sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan bisnis dengan lingkungan, di mana bisnis adalah sistem terbuka di mana bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya jadi entitas yang harus beradaptasi dengan lingkungan, mempelajari lingkungan dalam bisnis, membuat strategi apa saja yang dijalankan oleh bisnis dan tahu faktor-faktor lingkungan apa saja. Yang kedua yaitu bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Dan yang terakhir adalah bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor lingkungan yang mendukung maupun menghambat atas tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis. Lingkungan bisnis terbagi dalam dua kelompok, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal itu sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung di dalam perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan institusi atau kekuatan dari luar yang potensial mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Lingkungan internal dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, bisa berupa uang ataupun bentuk lainnya kepada perusahaan atau organisasi. Yang kedua, modal atau money. Modal merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai suatu bisnis. Investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank, atau keuntungan yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku, menggaji pegawai, membeli mesin, dan lain-lain. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Material ini mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Material bisa berupa sumber daya alam, seperti tanah pertanian, atau dalam konteks industri seperti bahan mentah, dan komponen lain yang langsung diolah dalam proses manufaktur. Yang keempat ada peralatan atau perlengkapan produksi. Peralatan dan perlengkapan merupakan komponen pendukung yang
membantu proses produksi agar tercipta output yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada metode. Metode ini mengacu pada entrepreneurship yang dikembangkan oleh pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksi perusahaan. Kesimpulannya, dalam menjalankan bisnis, kita harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, serta tetap menjaga alam dengan mengambil seperlunya dan tidak mengeksploitasi alam untuk keperluan bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini merupakan lingkungan yang berasal dari luar perusahaan namun memiliki pengaruh yang potensial terhadap kinerja perusahaan. Lingkungan eksternal ini terdiri dari lingkungan khusus dan juga lingkungan umum, di mana lingkungan khusus ini merupakan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap tujuan organisasi, sedangkan lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global lainnya yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi. Nah, di dalam lingkungan internal ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pemasok, di mana perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Pasokan ini meliputi penyediaan bahan baku atau material, peralatan, input keuangan, dan juga tenaga kerja. Yang kedua yaitu pesaing. Persaingan ini meliputi semua tawaran pesaing yang nyata maupun potensial terhadap substitusi yang dipertimbangkan oleh pembeli. Biasanya, setiap perusahaan ini memiliki satu atau lebih pesaing, di mana yang nantinya akan mempengaruhi suatu perusahaan. Yang ketiga, yaitu konsumen. Sebagaimana diketahui, perusahaan ada untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Konsumen atau pelanggan ini merupakan kelompok potensial yang mengkonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dan juga lembaga pemerintahan maupun organisasi non-profit lainnya. Dan yang terakhir yaitu kreditor. Perusahaan perlu memperhatikan kreditor atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi dengan cara memberikan pinjaman kepada kreditor. Misalnya, bank akan menganalisis secara seksama dan teliti mengenai perkembangan bisnis dan potensi dari suatu perusahaan karena bank sangat berkepentingan dalam hal pencegahan terjadinya kredit macet atau ketidakmampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman uangnya atau likuiditas. Kemudian juga terdapat lingkungan umum, di mana lingkungan umum ini terdiri dari beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi, tingkat inflasi atau masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi lingkungan bisnis, di mana kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha dan sebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan antara politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kondisi sosial budaya.
di mana para manajer juga perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pada pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan juga selera konsumen. Sebagai contoh, saat ini tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya, misalnya dengan pembuatan produk yang alami tanpa bahan pengawet atau kimiawi. Dan yang terakhir yaitu kondisi demografi, di mana kondisi demografi ini mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, serta tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi keluarga, dan juga perubahan-perubahan lainnya yang merupakan karakteristik dari suatu masyarakat ini juga dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan juga mengontrol organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya Alivia Salsabila akan menjelaskan prinsip etika bisnis dalam lingkungan hidup. Etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Menurut Keraf, ada minimal 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup. Yang pertama itu ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia tergantung pada alam, tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Prinsip tanggung jawab bersama ini, setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi seakan milik pribadinya, sehingga dengan perasaan kita memiliki alam ini secara pribadi, maka kita akan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga ada solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Solidaritas kosmik ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam. Yang keempat ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam ini merupakan prinsip moral yang artinya tanpa mengharapkan balasan. Yang kelima ada prinsip tidak merugikan atau no harm, merupakan prinsip yang tidak merugikan alam secara tidak perlu. Maksudnya tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lainnya. Yang keenam ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, ataupun standar material. Yang ketujuh ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur. Yang kedelapan ada prinsip demokrasi. Alam semesta ini sangat beraneka ragam. Demokrasi memberi tempat yang seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, pluralitas. Oleh karena itu, orang yang peduli terhadap lingkungan adalah orang yang demokratis. Dan terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik.